Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi pro dan kontra Soeharto pahlawan nasional. Sekarang Jenderal Kiflan Zain yang baru datang. Terima kasih Pak Karni. Tadi saya hanya mendengar bagaimana marahnya mahasiswa yang menganggap Soeharto itu, Pak Harto itu ya, kita hormati Pak Harto. Bagaimanapun pernah jadi Presiden Republik Indonesia, kita hormatilah. Jangan ada kata-kata yang bejat itu. Kalau saya melihat kisah pro kontra sebagai pahlawan, saya setuju sebagai pahlawan. Bukan karena saya bekas tentara, tapi saya melihat sejarah beliau mulai dari tahun 45, jangan 45, sejak zaman Belanda beliau menjadi seorang kopral, ya, kemudian dari zaman Jepang masuk dari Danco, kemudian menjadi komandan batalion, komandan brigade. Bagaimana Pak Harto dulu menyelamatkan Bung Karno? Ini ya ke Ibu Sukma ya, sejarahnya saya baca ya. Bung Karno ketika akan dikudeta dengan Mayor Jenderal Darsono, ya, dari divisi yang ada di Jogja, komandan brigadenya lah Pak Harto. Rancangan ini Pak Harto laporkan kepada Bung Karno. Bung Karno bilang tangkap dia, karena itu adalah komandannya, panglimanya, gak ditangkap. Cuma Panglima Divisi diundang oleh Bung Karno. Datang Jenderal Darsono, kemudian oleh pengawal presiden ditangkap. Itulah jasanya pertama beliau kepada Bung Karno. Kemudian kalau dalam pertempuran, ya Pak Harto ini sebagai Komandan Waircraft Yogyakarta, dan kemudian dia menyelamatkan, walaupun apa kontroversinya, kemerdekaan Indonesia bisa dilanjutkan dengan ada serangan Satu Mar dengan kontri segala macam, tapi pelaksananya adalah Pak Harto. Sekali lagi itu jasa yang kedua terhadap Republik ini. Ya. Jasa yang ketiga, ketika Bung Karno memerintahkan untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya, Bung Karno menunjuk siapa? Pak Harto sebagai Panglima Kostrad untuk merebut Irian Jaya dan bebas, walaupun dengan perundingan dibantu oleh Kennedy. 3 kali ini Bung Karno memerintahkan kepada beliau dan sukses. Inilah kejadian tahun 65 di dalam sejarah. Kebetulan saya ada di Jakarta. Kalau Bung Karno waktu itu sudah dikuyo-kuyo oleh mahasiswa kejadian 65, karena dianggap terlibat di dalam G30 ini, ikut memerintahkan kepada Letkol Untung untuk menangkap para jenderal ini. Karena para jenderal ini tidak setuju terbentuknya angkatan kelima. Ya, dalam hal ini diperintahkan kepada Untung. Ya, hasil dari sidang Mahmilub. Jadi Mahmilub itu menunjukkan bahwa ada dalam hal ini tuduhan-tuduhan kepada Bung Karno terlibat merintahkan kepada Untung. Ini tuduhan. Massa bergerak termasuk untuk menangkap Bung Karno. Tapi oleh Pak Harto, Bung Karno ini kemudian diistirahatkanlah di Wisma Yaso, di rumahnya Ibu Dewi. Bukan ditahan. Karena apa? Massa akan menangkap, karena kemarahan massa terhadap G30 PKI. Ya. Ini saya di Jakarta kejadiannya. Kalau Ibu dulu mungkin waktu itu masih umur 17 atau umur 16 gitu. Jadi versinya Ibu merasakan gitu. Sekali lagi Bung Karno kasih surat perintah 11 Semar untuk di dalam perintah Super Semar itu mengamankan Panglima Besar, Panglima tertinggi, pembesar PBF, pembesar revolusi, presiden seumur hidup terhadap ajaran-ajarannya, Bung Karno-nya, keluarganya, dan ajaran dan perintah untuk mengamankan oleh Pak Harto.
dilaksanakan dengan baik. Nah, kalaupun dikatakan ibu versinya lain, dan inilah versi sejarah. Kalau ibu versinya lain terserah, ya. Ini versi sejarah. Jadi Bung Karno bagaimana dekatnya dengan Pak Harto. Jadi Pak Harto ini menyelamatkan dan bagaimana jasanya sejak tahun 45, kemudian waktu untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya dan menyelamatkan Bung Karno. Kenapa Bung Karno kasih surat perintah 11 Maret? Kalau dia tidak percaya. Ini fakta. Kemudian situasi kacau. Harga barang meroket 1000%. Kita makan bulgur, mungkin ibu makan nasi. Kita makan bulgur.